Sini ya Pak. Belum Pak, belum. Butuh salah kan kayak Ustaz. Belum kan jadi kamu geser yang lain Kursinya jangan ada yang suka. Iya. Nggak ada yang di sini. Ini aja datang banyak. Silakan Pak. Ustaz, sini Ustaz. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Supriyanto dan Bapak Haji Sumira selalu mengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya terkait sama kegiatan diskusi sebetulnya. Jadi kita merancang sampai merefleksi apakah visi kita sudah sesuai atau tidak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita sampai pada hari ini kita bisa bertatap muka. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awalan kita, walaupun misalkan ini terkait sama tugas dari guru penggerak cuma pada saat hari ini mudah-mudahan ini menjadi mengimbaskan sesuatu hal yang baik terkait sama visi, kemudian bagaimana cara untuk merancang program sampai mendapatkan apa yang kita cita-citakan pada peserta didik kita. Salam, mari kita sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk kegiatan hari ini berikut ada agenda kegiatannya. Yang pertama pembukaan. Mari kita buka kegiatan diskusi hari ini dengan membaca basmalah. Yang kedua sambutan kepala sekolah kepada Pak Edi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji selaku PP ya, pengajar praktik CPP yang kebetulan mendampingi Pak Ahmad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Ustadz-Ustadzah atau wali asuh dan Bapak Ibu guru yang hari ini diizinkan oleh Allah untuk kita berdiskusi sejenak tentang refleksi visi misi sekolah kita. Ini tidak semata-mata terkait yang Pak Ahmad lakukan, tapi ini memang diharapkan kita cermati betul dan nanti apa yang perlu kita perbaiki tentang visi misi sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu sangat familiar dengan visi misi sekolah kita. Kebetulan tadi saya sudah share refleksi visi misi di Padlet ya, yang saya share di grup keluarga besar. Bapak Ibu bisa ikut partisipasi, berkomentar atau menjawab beberapa pertanyaan. Kalau nggak salah ada 5 pertanyaan di sana ya. Dan nggak usah malu menyebutkan namanya ya, banyak anonim beri namanya ya, biar nanti terekod dengan guru ya. Visi misi sekolah itu diturunkan sebenarnya dari visi misi kementerian, terus kemudian ke dinas pendidikan, turunannya ke sana. Bapak Ibu masih ingat apa visi misi Kementerian Pendidikan Riset Teknologi? Pernah baca? Karena turunannya ke sana ya. Jadi visi dari Kemendikbudristek itu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Kepribadian itu tercipta melalui P3 itu. Di
profil pelajar Pancasila. Makanya di visi sekolah kita itu juga orientasinya ke sana. Jadi kalau SMA CPDS itu ketika saya masuk ke sini itu awal pelaksanaan PSK 1 juga sudah menurunkan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya insan madani berkarakter, unggul, dan berdaya saing global. Nah, berkarakter yang dimaksud di sini profil pelajar Pancasila. Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu dipahami dan harus kita cermati, dan ini juga sangat erat dengan rapor pendidikan kita kemarin. Rapor pendidikan kita di tahun 2023 itu mengalami penurunan di karakter. Ini kita sudah 3 kali refleksi dan itu sudah menjadi hal yang mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa kita tingkatkan dengan melibatkan berbagai unsur. Unsurnya kan mulai dari kepala sekolah sampai ke pelaksana lapangan di tingkat pramugari, tukang kebun. Itu harapannya mestinya secara mudah itu tahu mau dibawa kemana sekolah kita. Tidak hanya guru dan murid, tapi semua unsur atau komponen yang ada di sekolah harapannya paham bagaimana sekolah kita itu diarahkan lulusannya. Jadi tadi terwujudnya insan madani berkarakter, unggul, dan berdaya saing global. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba berdiskusi apakah visi misi sekolah kita ini masih relevan untuk beberapa tahun ke depan. Karena ini sifatnya tidak mutlak harus terlaksana selamanya, tapi ini harus terupdate seiring dengan tuntutan zaman. Dan untuk ini kemarin di salah satu renstra sekolah kita, setelah kemarin juga Bu Mahesa, Pak Tri sudah ikut terlibat melakukan refleksi misi sekolah, visi sekolah. Kemarin dibuat mulai tahun 2026. Diharapkannya misi ini bisa direalisasikan. Di kesempatan ini, seiring perjalanan, kita perlu mencoba mencermati ulang sisi mana yang perlu ditingkatkan. Terus yang kedua, Bapak Ibu, dari visi ini kalau bisa nanti diuraikan ke misi dan strategi pelaksanaannya seperti apa. Ke karakter, dengan penurunan karakter profil pelajar Pancasila kemarin, terutama kita ya dimensi kreativitas yang turunnya lebih besar. Nanti strategi kita pelaksanaan P5-nya seperti apa dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, termasuk nanti pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Terus yang kedua yang unggul, keunggulan ini kan tidak hanya unggul di bidang akademik, walaupun kita sekolah yang memang orientasi akademiknya nomor 1, tetapi daya dukung utamanya ya, karena kita basicnya keagamaan, ya basic keagamaan itu dukungan utama. Kita ingat bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi konsep imannya di pertama itu mendasari bahwa ilmunya akan berkembang ketika iman warganya terbangun. Mudah-mudahan keberadaan anak kita di asrama menguatkan iman anak-anak kita sehingga mereka akan dapat menerima ilmu dengan baik. Sehingga di sini nanti kepribadian unggulnya akan terwujud. Unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Dan ini sangat erat dengan pembinaan dari Bapak Ibu guru. Nanti ya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kalau kita mencermati lagi rapor pendidikan tahun ini, kualitas pembelajaran kita juga mengalami penurunan. Jadi penurunan kita itu ada 2 item yang besar, yaitu
karakter dan kualitas pembelajaran. Dan ini menjadi fokus kita. Mudah-mudahan nanti dari visi kita masih mengarah ke sana. Kalau tanpa kualitas pembelajaran yang baik, saya kira mencapai predikat unggul itu akan sangat berat. Nah, kalau sudah karakternya baik, mereka punya keunggulan yang baik atau berprestasi, saya yakin berdaya saing global akan mampu diraih oleh anak-anak kita. Jadi kita tidak hanya pemain kandang ya, kita pemain yang mendunia ya. Sama dengan kemarin Garuda kita sudah masuk sekian besar ya. Jadi orientasinya ke sana ya. Dan ini yang berkontribusi semua komponen yang ada di sekolah. Hanya saya sangat bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk sharing, mencermati arah sekolah kita ke depannya mau seperti apa, dan mudah-mudahan nanti pemikiran dari Bapak Ibu guru, Ustadz-Ustadzah akan melengkapi dan memperjelas visi, misi, tujuan, dan strategi capaian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar awal. Mudah-mudahan diskusi ini bisa lebih cair. Dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Editor. Jadi untuk visi kita itu terwujudnya insan madani unggul, berkarakter dan berdaya saing global. Atau apa gitu? Berkarakter atau unggul? Berkarakter unggul dan berdaya saing global. Nah, sebetulnya kalau misalkan diperhatikan, kita emang sudah dari sampai deadline juga sampai. Sebetulnya kalau misalkan perubahan itu tidak harus menunggu 2022. Ketika misalkan ada hal yang perlu diperbaiki sekarang, kalau kami baiknya lebih cepat, lebih baik. Ketika misalnya ada yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya sambutan dari pengajar praktik kepada Bapak Hadi Sumirat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang ada di CMBS. Alhamdulillah. Puji syukur baru kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Ahmad untuk membahas terkait dengan visi misi. Salam semoga limpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat dan pemirsa zaman. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memfasilitasi kegiatan pembahasan visi misi ini yang sebenarnya memang merupakan bagian daripada pendidikan guru penggerak. Nah, di dalam Pak Ahmad ini sudah melaksanakan pembelajaran di modul 1 yaitu filosofi KHD, bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi semuanya adalah istilah menghamba ya, menghamba pada murid. Ini istilah dari BGP. Jadi menghamba itu berarti tujuannya adalah murid muaranya. Kemudian modul 1.2 berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak. Guru penggerak itu harus punya nilai ya. Salah satunya adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini difungsikan untuk bahwasanya program yang ada di sekolah CMBS ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus dilakukan secara bersama-sama agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang modul 1.3, nah ini terkait dengan visi guru penggerak. Nah, adapun tujuannya kita hari ini adalah kita bagaimana menggambarkan, mendiskusikan cita-cita. Cita-cita itu kan mimpi Bapak Ibu. Ada istilah bahwa yang namanya cita-cita itu tidak harus membayar ya. Gambaran kita masa depan cita-cita.
Nah, dalam cita-cita ini kita gambarkan sebagai visi. Nah, atau kalau dalam kita konsepnya sebuah panah, ya, sebuah panah ini kan harus bagaimana seorang pemanah dia harus fokus ke satu titik yang menjadi tujuannya. Nah, ini visinya ya, visi satu titik. Nah, adapun diskusi kali ini adalah kita mencoba mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi murid impian seperti apa sih akan kita bahas kali ini? Ya, apalagi kita menghadapi Indonesia emas ya, tahun 2045 ya. Nah, itu juga memang bisa kita visikan sekarang. Seperti halnya ketika golongan muda mempunyai visi untuk merdeka ketika di Sumpah Pemuda ya. Yang waktunya tidak bisa kita gambarkan seperti apa perjalanan kemerdekaan itu. Tetapi karena Sumpah Pemuda itu punya visi, akhirnya di tahun 45 kita menjadi merdeka. Kuatnya visi itu. Nah, kemudian adapun apa yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah nanti Pak Ahmad akan merumuskan kalimatul mufham. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi seperti apa. Kemudian inisiatif perubahan apa saja yang kata Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, strategi pelaksanaannya. Kalau di dalam guru penggerak namanya prakarsa perubahan, atau namanya program menggunakan alur bagian. Mungkin Bu Retno sama Pak Harjono sudah paham alur bagian. Kebetulan ini Bu Retno adalah teman saya waktu CGP, satu kelas, satu PP ya. Adapun Pak Harjono tutor saya sebagai tutor saya tempat bertanya di Pak Harjono. Kebetulan beliau adalah sekarang menjadi fasilitator ya Pak ya. Jadi tempat bertanya untuk kemana-mana saya bertanya ke Pak Harjono. Nah, kemudian nanti program apa saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi-visi yang akan kita bahas sekarang. Betul apa yang kata Bapak Kepala Sekolah katakan, apakah visi sekolah ini sudah melayani ya, sesuai dengan tantangan zaman yang tadi yang disebutkan bahwa global ya, berdaya saing global itu yang sangat penting. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila tidak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Satu hal yang menjadi poinnya itu ketika misalkan kita menghamba kepada murid ya, itu tidak harus menyembah-nyembah. Yang jelas kita membimbing sama mengarahkan anak-anak kita itu sesuai dengan kodratnya anak-anak di sini. Jadi kita berperilaku atau misalkan melakukan perubahan itu tetap menyesuaikan kondisi dari anak-anak kita. Apalagi di kita ya, dari berbagai kondisi misalkan untuk yang berlatar belakang dari Cilegon dan yang lain, maka di situ ada istiadatnya berbeda. Sehingga kalau misalkan ada di sini, kita juga harus melakukannya. Ada suatu hal yang perlu dilakukan istilahnya. Apakah menyeragamkan atau dengan yang lainnya, maka itu juga perlu dilakukan. Izin ini. Untuk yang visi, baik, kita mulai saja kegiatan diskusinya. Jadi kegiatan diskusi kita itu memiliki tema pendampingan. Yang pertama diskusi terkait sama visi, yang kedua terkait sama prakarsa perubahan sekolah. Kalau visi ini kita sudah tahu jelas bahwa setiap kita memiliki sebuah cita-cita, apalagi kita berada di sekolah, maka cita-cita itu bertumbuhnya kepada siswa. Siswanya mau seperti apa, mau dibawa kemana, mau diarahkan seperti apa. Nah, itu tergantung dari kita. Kalau misalkan kita yang membiarkan, berarti kita membuat
siswanya itu 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya sesuai dengan apa yang sekarang kita lakukan istilahnya. Kemudian prakarsa perubahan ini terkait sama program apa saja yang dilakukan untuk menunjang dari visi ini. Baik. Kalau misalkan istilah visi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal kata-kata visi ini. Kira-kira apa ya visi? Lupa ya. Visi ini biasanya merepresentasikan visual kita akan masa depan. Kalau di sekolah itu terkait sama siswa, bukan kita. Kalau kitanya mah tetap aja di sekolah, tapi yang berganti itu kan siswanya. Tiap tahun pasti berganti dan seterusnya. Tapi ketika misalkan ini visi ini tidak dibuat, maka kita juga kan belum tentu bisa mengarahkan anak itu 20 tahun ke depan menjadi apa. Ini terkait sama visi. Visi ini adalah mimpi, cita-cita atau harapan kita di masa depan. Kalau hari ini berbicara tentang visi sekolah, berarti kita berbicara tentang mimpi, cita-cita atau harapan terhadap anak didik kita. Mau dibawa kemana, mau dicetaknya seperti apa, itu tergantung diri kita. Kemudian kalau misalkan terkait sama visi, ketika misalkan sudah membuat sebuah visi, maka itu kita akan mengantarkan suatu generasi menjadi orang-orang yang sesuai dengan impian kita. Maka kita menjadi proses-prosesnya itu menjadi membantu istilah negara kita ya. Kalau misalkan Indonesia membutuhkannya itu negara orang-orang yang memiliki kualitas yang terbaik di masa depan, maka kita juga memiliki kontribusi untuk terhadap hal itu. Jadi mengatakan masa depan Indonesia jauh lebih baik lagi. Oke, ini sedikit supaya lebih memahami bahwa dulu Insinyur Soekarno pernah memimpikan Indonesia pada saat di eranya. Jadi ketika misalkan mengimplementasikan visinya dalam bentuk puisi. Boleh dibaca? Boleh dibaca? Iya. Bisa mas dulu. Aku melihat Indonesia. Dibaca aja. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihatnya Indonesia, termasuk Gunung Sarahi. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Orisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Orisio, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin-angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kalau dilihat dari rangkaian yang tadi, kira-kira karena kita berkaitan sama visi, apa yang dipikirkan oleh Insinyur Soekarno? Ayo, kira-kira apa Pak? Indonesia. Ya, tentang gambaran Indonesia ya. Di mana pasukan itu dari berbagai hal yang ada.
akan mengeksplorkan Indonesia, bagaimana sih Indonesia ini. Ya. Bukan hanya wilayah kecil atau wilayah besar bersama mereka dengan berbagai adat. Baik, betul sekali. Jadi kalau misalnya Indonesia ini kan berbagai adat budaya dan Keragamannya. keragamannya. Tapi isu sekarang itu lebih jauh pandangannya bahwa bagaimana caranya untuk mempersatukan itu. Nah, mempersatukan itu dengan cara tadi, berarti harus ada persatuan terkait sama Indonesia. Tidak ada lagi kata-kata misalkan adat, suku dan yang lainnya, itu semuanya Indonesia semuanya. Tidak ada lagi misalkan terkait sama suku Sunda dan yang lainnya. Itu terkait sama gambaran negara makmur, berdaulat dan dihormati di mata dunia menurut prinsip sekarang. Nah sekarang Bapak Ibu, terkadang kalau misalkan kita khawatir lupa nih, kita kan berada di sekolah nih. Jangan sampai ketika misalnya kita berada di sekolah, tapi kita tidak tahu mau seperti apa murid-murid kita itu, mau seperti apa peserta didik kita. Apakah kita hanya sebatas menjadi seorang pegawai melaksanakan tugas, kemudian itu lantas tidak ada efeknya ke siswa. Nah, di sini kita akan membayangkan berbagi imajinasi bagaimana gambaran murid di masa depan. Saya ambil contoh seperti ini. Ini yang imajiku tentang murid di masa depan. Saya membuat sebuah imaji atau bayangan murid saya itu dia memiliki untuk kedepannya dia menjadi generasi yang rabbani. Ini hampir sama dengan insan madani sebetulnya. Kalau insan madani saya lupa lagi maknanya seperti apa. Tapi kalau misalkan generasi rabbani ini dia memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia menyebarluaskan ilmu tersebut ke yang lainnya. Di samping itu dia berpegang teguh terhadap syariat yang dipegang. Itu yang disebut dengan generasi rabbani. Generasi yang mana? Yang memiliki karakter mandiri, kemudian kreatif, kemudian ada kolaboratif, komunikatif, sama kompetitif. Itu imajinasi saya. Mungkin nanti kita akan membahas bagaimana Bapak Ibu melihat peserta didik kita itu berdasarkan imajinasi Bapak Ibu sendiri. Karena ini penting. Kenapa? Ini akan menjadikan semangat kita. Semangat kita ketika misalkan berada di kelas, berada misalkan di asrama, berada misalkan pada saat ada di ekstrakurikuler, maka kita akan mengenal bahwa kalau misalkan imajinasi saya seperti ini, maka apa yang akan kita berbuat ke depan. Kira-kira kalau Pak Arif rencananya membayangkannya seperti apa? Murid. Bukan Pak Arif, dari kemarin pernah ngebahas itu sama saya. Impian saya itu lebih ke membangun murid yang memiliki komitmen yang tinggi. Impian saya membangun seperti itu. Terkait komitmen itu ya hubungannya saya buka waktu itu dengan profil belajar Pancasila. Saya bilang waktu itu ya untuk sekarang juga ya. Gitu. Jadi saya berharap kenapa sih komitmen tinggi? Karena motivasi yang ingin saya bangun dari itu adalah motivasi intrinsnya, jadi dari dalam dirinya bukan dari luar. Jadi saya berharap kita itu bisa menanamkannya itu dari dalam bukan hanya dari luar. Jadi setiap kita membina atau mengajari suatu apapun itu arahkan agar yang dibangun adalah dari dalam dirinya bukan dari luar. Karena kalau kita tidak mau itu akan selalu menjadi beban di dalam diri anak. Jadi dia melakukan itu seolah itu kewajiban. Padahal kalau itu sudah dibangun dari dalam dirinya dengan komitmen dia yang tinggi itu akan menjadi bukan beban lagi, tapi ya sudah memang saya harus seperti itu karena saya ingin mengaktualisasi diri saya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, betul sekali karena kalau misalkan motivasi itu yang lebih tinggi itu di motivasi intrinsik ya dalam diri, sehingga tidak menjadi beban ketika melaksanakannya. Ya, contohnya misalkan ketika misalkan masuk ke kita ada berbagai aturan, kalau misalkan kita tidak menumbuhkan motivasinya di dalam dirinya, pasti dia memiliki bebannya banyak. Ini mudah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arif. Kemungkinan untuk imaji yang ini dari berbagai bapak ibu itu banyak sekali. Tapi muaranya tidak dari yang lainnya, tetapi muaranya itu menggunakan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu ada beberapa elemen. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
mandiri dan bernalar kritis. Jadi mulainya ke sini. Pasti banyak itu impian. Tapi kalau misalkan impian tersebut ada hal-hal yang misalkan dirangkum ya, ternyata ini masuknya ke profil pelajar Pancasila yang mana? Karena profil pelajar Pancasila itu ada elemennya, kemudian ada sub elemennya. Dan ini disarankannya untuk mengacunya ke profil pelajar Pancasila. Nah, dari bayangan yang tadi yang dicontohkan sama Pak Adi, itu bentuknya itu berupa kalimat nantinya. Kalimat-kalimat ini yang tentunya akan dijadikan sebagai mimpi kita bersama terhadap peserta didik kita, yang nantinya masuk ke menjadi kalimatnya kalimat visi nantinya. Dari bayangan kita, imajinasi kita, kemudian kita tercatat misalkan imajinasi seperti apa, nanti masuk ke fisiknya. Visinya itu kesepakatan bersama. Mau istilahnya bayangan kita terkait sama profil pelajar Pancasila yang mana, atau misalnya semuanya karakternya itu diambil. Nah, ini kalimat fisiknya harus memiliki makna, harus menyemangati, harus menggerakkan hati. Ketika misalkan tadi yang terkait sama bayangan atau imajinasi terhadap peserta didik kita, itu maka harus dibuatkan ke dalam bentuk kalimat visi. Nah, cara membuat kalimat visinya ini nanti kita akan dibahas. Kita lihat dulu kalimat visi dari sekolah kita. Ini visi SMMC MBS, terwujudnya Ihsan Madani berkarakter unggul dan berdaya saing global. Sudah tahu ya semuanya terkait sama ini? Baik. Kalau misalkan kita lihat dari visinya, apakah visi sekolah saat ini menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai pada peserta didik kita? Contoh misalkan seperti yang tadi, aku tunjuk tadi, dijadiin contoh. Contohnya seperti itu. Apakah sudah tepat atau tidak? Kira-kira kalau misalnya dilihat dari visi SMMC MBS, Bu Maisa, sudah. Yang lain hatinya ada yang belum ternyata. Karena kan cita-cita ini dari semua warga, dari semua warga, kemudian diambilkan menjadi kalimat. Nah, yang madaninya mungkin saya lupa. Makna madaninya apa? Itu yang modern. Tapi arahnya ke agama ya. Apakah visi tersebut menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah yang lain? Kan kita sudah sebetulnya ada pembeda ya, unggulnya itu. Nah, di sini ada yang terkait sama keunggulannya. Keunggulannya kalau misalkan di yang lain itu ada yang melihatnya pandangannya itu terkait sama pola dari pembelajarannya. Di sini ada boarding, ada istilahnya itu apa? Schoolingnya, sehingga di situ menjadi penguatannya. Terkait juga unggulnya itu terkait sama keunggulan terkait sama prestasi dalam akademis maupun non akademis. Nah, itu terkait sama visi sekolah menjadi pembedanya. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Menurut Bapak Ibu, sudah berpihak kepada murid tidak? Berpihak kepada murid itu apa istilahnya ya? Muridnya yang menjadi fokus untuk pengembangannya, bukan kitanya. Jadi objek pengembangannya itu dari peserta didik. Sudah ya, Bapak ya. Nah, ini sudah berpihak kepada murid. Nah, tinggal kita kalau misalkan sudah berpihak kepada murid, bagaimana cara kita untuk mencapai dari tujuan ini? Untuk mencapai tujuan ini. Nah, salah satunya tadi ada yang namanya program yang penguatan. Tetapi program di sini harus bersesuai terkait sama prakarsa dari Bapak Ibu yang akan dilakukan terkait sama pengembangan dari siswa ini. Jadi bisa bertindaknya secara personal, kemudian mengimplementasikannya untuk mencapai jadi visinya, atau
atau secara kolaborasi semuanya. Yang jelas kita tidak tinggal diam gitu. Ketika misalkan sudah masuk di CMBBS, adalah ada bagian A, bagian C yang sudah melaksanakan. Nah, itu saya berharap nanti kedepannya ada perubahan paradigma tersebut. Keterbukaan ketika misalkan yang lain sudah mau mencapai melaksanakan implementasi dari programnya untuk mencapai visi, saya berharap semuanya berkolaborasi. Oke, ini yang tadi ditanyakan. Sebetulnya di Padlet tadi juga sudah ada yang mengisi. Oke. Kita mulai dari yang ini ya, kalimat penumpangnya. Kita akan membuat kalimat penumpang untuk membuat kalimat visi sebetulnya, kalimat visi ini. Dari kalimat penumpang ini kita arahkan ke visi ini. Contoh misalkan saya, yang kalimat penumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang apa? Tapi di sini orientasinya itu adalah ke pengembangan diri terkait profil pelajar Pancasila. Misalkan saya memimpikan murid-murid yang religius, memiliki akhlakul karimah yang tinggi misalkan. Ini terkait sama poin yang pertama. Minggu terakhir. Ada. Boleh ya kita buat kalimat penumpangnya? Saya main sama sih. Masih ingat? Oh, jadi bikin. Dari Pak Edi, Pak. Kalau misalkan Bapak membuat kalimat penumpang, ketika misalnya melihat potensi dari anak-anak kita, cita-citanya atau yang diimpikannya seperti apa? Basic anak kita itu sudah unggul. Jadi harapannya ya keluar tetap dalam kondisi unggul. Jadi saya memimpikan murid-murid yang unggul. Terus unggul gitu. Sampai lulus unggul gitu. Ya. Jadi lulusannya unggul bukan sampai lulus. Jadi ya mereka lulus tidak unggul. Kan harapannya luaran. Lulusan. Berarti saya memimpikan murid-murid yang unggul, Yang memiliki keseimbangan jasmani jasmani dan keseimbangan. Nah ini dari Pak Edi. Saya minta dari Pak Ustadz dulu. Kira-kira kelihatan nggak? Buram mata saya Pak. Kalimatnya tinggal diteruskan itu tadi. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ya, yang berakhlak dan berprestasi. Akhlak dan berprestasi. Akhlak berprestasi. Ustazah Dina ada? Ustazah Dina ada? Ustazah Dina ada? Kira-kira Ustazah Dina kan dulu. Dina ada. dua-duanya Yang singa tadi. yang mandiri. Kalau Ustazah Dina apa? Ustazah Dina ini kan? Ustazah Dina. Ya, saya memimpikan murid-murid yang berkarakter rendah hati. Rendah hati. Berarti selama ini sombong. Kita nanti akan melihat sejauh mana harapan kita ya, kemudian dijadikan satu visi. Kalau misalnya kalimat visinya mencakup semua karakter, berarti cukup dengan karakter itu. Nanti ada yang belum termasuk. Boleh Pak Andika? Kira-kira yang dimimpikan ini seperti apa murid-murid itu? Sekolah saya mengutamakan
Itu yang atas dulu. Yang iya, kalau satu. Yang nomor satu dulu, yang nomor satu, nomor tiga, sabar. Masih semangat sekali. Saya memimpikan murid-murid yang berpotensi. Potensi. Umi dulu. Umi Atia. Ada ya. Media ini. Saya memimpikan murid yang solih-solihah, tapi juga tetap unggul dalam berprestasi. Yang lurus. Yang lurus. Menurut aturan, saya memimpikan murid-murid yang Apa Arifah tadi? Baru mungkin. Kayak Elon Musk. Elon. Lanjut di sana. saya memimpikan murid yang bijaksana dalam menghadapi dalam praktik. Menjalani hidup Bisa aja ini. Kira-kira. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Bisa kan? Ini saya tanya tuh karena harus apa ya, supaya ada rasanya kecil. Ketika misalkan kita masuk ke visi, supaya kita duduk bareng-bareng gitu istilahnya, tidak lagi saling apa ya istilahnya, melempar tanggung jawab biasanya. Ya, sedang. Saya memimpikan murid-murid yang Jangan dikasih. Yang apa? Yang ujian apa nih? yang beriman dan takwa. boleh kelas sama. Siapa? Boleh. Dilanjutkan Pak Aziz. Berdoa. Saya memimpikan murid-murid yang bersuara. bermental baja, yang pantang mengeluh, pantang mengadu, dan tunduk terhadap aturan sekolah. Aduh, banyak ya tentang koordinator. Ini aja lo kalau gitu. Udah tahu dia dulu. Sekarang beriman Bisa dijadi. Ini paling cocok sama visi. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter unggul dan berdaya saing global. Oh iya. Itu mah Nyolong ya. visi ya. Oh jangan. Harus ada. Ustaz Umar. Saya memimpikan murid-murid yang berwibawa. Ada singkatan. Tapi ada bermartabat itu dulu ya. Bermartabat, berkah, Bergah. Saya memimpikan murid-murid yang Berbahagia. apa sih tadi? Saya jadi lupa ya. Jaga kita. Nah, berkarakter positif. Budaya positif. Berbudaya. Ustaz Latifah. Ada. Sedang Sedang nih aja. Yang bahagia. Jangan dari sebut. Ini sih yang punya semangat juang tinggi, jujur. Tapi yang berbahagia. Itu yang
Pak Hadi mau? Apa Pak Hadi? Kalau saya kan luar negeri. Cita-cita apa ya? Kalau saya di Gunung pasti saya punya cita-cita yang ingin meneruskan sekolahnya bertingkat-tingkat politik. Ada di jam berikutnya. Karena banyaknya yang enggak. Iya, kalau Oh iya, Ini enggak itu ada di Dari mana kemana? Iya, ini adalah murid-murid yang kami berikan. Berbahagia tadi sudah. Bahagia. Azan, kenapa diundang? Karena ini buat Bapak sangat penting. Salah satu penting ini karena kegiatan OSIS pasti harus saling menguatkan. Harus tahu visi seperti apa. Kemudian cara untuk istilahnya mencapai visi itu juga harus istilahnya kolaborasi dengan Oke, yang berikutnya kalimat rupanya saya percaya bahwa murid adalah Penerus bangsa rumah saya. Saya percaya bahwa murid adalah unik dan mereka bisa menjadi apapun mereka inginkan. Nanti baru jadi kata lagi. insan merdeka. Insan yang merdeka. Jadi saya percaya bahwa murid Adalah ini insan merdeka. yang teks dari ini di guru penggerak. Dia bukan kertas kosong, mereka bukan kertas kosong. Tapi mereka udah punya bakat-bakat yang harus kita asah. Bukan kertas kosong, tapi sebenarnya mereka udah punya bakat-bakat dan tugas kita adalah untuk memunculkan dan mengasah, menebalkan. Nah, cuma ngintip dari guru penggerak. Bisa mengintipkan. Walaupun belum jadi guru penggerak. Kayaknya mah tahun depan sih kan? Halo. Sudah beberapa kali. Kira-kira sudah ada saya apa? Bahwa murid adalah individu yang baik. Individu yang bagus. Hujan, bagus banget soal saya. Itu saya di sini. Tidak ada yang percaya Sedih. murid adalah Jadi kayak enak. manusia yang Yang unggul dan berakhlak mulia. konsisten. Ya percaya, jadi istilahnya saya percaya ke anak-anak bahwa mereka itu punya potensi untuk bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Potensi. Jadi istilahnya mimpi saya tadi yang awal ke anak-anak, dan saya percaya anak-anak itu bisa menjadi. Pak, lanjut. Saya percaya bahwa murid adalah insan kamil. Ambil kelas. Kamil kamal. Insan madani. Kamal. Insan kamil. Sempurna berarti ya? Maksudnya dilanjut Ustaz. Saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Indonesia pas. Saya percaya bahwa murid adalah Indonesia emas itu sendiri. Puisi Tuhan.
Dilanjut bisa dengar. Saya percaya bahwa murid adalah orang yang gampang atau mudah menerima nilai kebaikan dan kebenaran. Dilanjut. Ya, saya percaya bahwa murid adalah penerus generasi. Penerus generasi. Generasi penerus. Menurut alama Dilanjut bisa ada Dina. Saya enggak. Saya ingat Dina ada. Masih sama ya? Sama suami. Enggak. Oh enggak. Pas banget gitu. Saya percaya bahwa murid adalah generasi terbaik bagi negara dan agama. Baik. Ini doa semua loh kan. Joko. Itu apa? Bisa ada Indah. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang intelektual, cerdas. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang baik dan memiliki potensi berkarakter yang besar. Oke, dilanjut bisa Dina. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang berkarakter dan mempunyai keunikan masing-masing. Berkarakter dan Mempunyai keunikan masing-masing. keunikan masing-masing. Pak Edi. Asep masa dulu. Asep masa Nah, saya tanya ke yang anak-anaknya. Kalian yang Saya percaya bahwa guru adalah Yang pertama saya percaya bahwa saya adalah Kalian percaya bahwa saya adalah seorang murid yang bisa saya percaya bahwa saya adalah murid yang insya Allah selalu berusaha untuk menjadi contoh walaupun tidak sempurna. Kalau saya percaya bahwa saya adalah sebuah pedang yang masih perlu diasah untuk bisa menjadi lebih tajam. Nah, ini kepercayaan kita terkait sama azam juga, kemudian yang teman-teman, kemudian ibu duduk ini menjadi sebetulnya menjadi aset sebenarnya. Ketika kita sih mempercayai bahwa murid itu memiliki nilai positif, maka kita akan lebih tergugah ketika misalkan melakukan sesuatu hal kepada diri kita. Jadi membimbing, mengarahkan, lebih meyakini gitu bahwa di situ ada nilai siswa kita itu ada hal yang terbaik dari mereka. Kemudian ini terkait sama di sekolah. Di sekolah saya mengutamakan apa? Kalau dari selama kita berada di CMBS, maka sekolah kita tuh ini mengutamakan apa sih gitu? Jadi contoh saya Di sekolah saya mengutamakan di sekolah saya mengutamakan atau di sekolah saya mengutamakan apa?
Layanan. Oh, dari layanan dulu. Layanan. Mengutamakan layanan. Bu Anda mengutamakan apa? Kinerja Pak. Buat Ustazah. Saling memahami. Coba rokok. Coba. Joko dah Joko. Jangan Kata Joko. Kira di sekolah saya mau mengutamakan main game atau apa? berbeda sama ilmu praktek. Kabar banyak banget Asal sekolah sendiri saya mengutamakan karakter dan bersamaan baik antara individu. Jadi Kalau menurut saya sendiri di sekolah saya lebih mengutamakan tentang proses memasak. Dilanjut, Ustaz. Di sekolah saya mengutamakan penanaman karakter. Di sekolah saya mengutamakan ikhlas beramal. Dinas pendidikan ini. Di sekolah saya mengutamakan serve with heart, melayani dengan hati. Baru mau saya kedua. Melayani hati-hati. Heart. Pakai Layani S. siapa? Layani dengan hati-hati. Dari sini baru ubah apa Di sekolah saya mengutamakan chemistry. Suami istri. Sekolah saya mengutamakan suri tauladan yang baik. Suri ya. Saya dengan Pak Ais saya namanya disiplin dan pendekatan hati Pak. Disiplin dan Pendekatan hati. Hatinya kurang dekat nih. Masih jauh. Di sekolah saya mengutamakan pembentukan pola pikir dan bernalar kritis. Saya indah. Di sekolah saya mengutamakan hal-hal mengenalkan hal baru pada desain. Ojan. Bu Tipis. Di sekolah saya mengutamakan Punya istri orang. kerja dan bekerja. Ibadah bekerja. Ibadah dan bekerja. Dalam bekerja. Oh, dalam bekerja. Sudah. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Kalau saya mengutamakan prestasi. Iya, siswa. Siswa. Awal mahasiswa. Siswa berprestasi. Bahan nambahin. Ayo namanya Yang apa? lain jadi aku apa? Kelas berapa? Namanya apa? Ini ke kalimat tumpang tindih. Murid di sekolah saya sangat betul bahwa
Kalau ini harus tanya teman. Murid di sekolah saya. Omahnya di mana? Murid di sekolah Murid di saya. sekolah saya sadar betul bahwa saya sih murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah itu sekolah yang terbaik buat mereka. Saya Mereka memiliki potensi. muridnya masih saya. Jadi sadar bahwa dirinya itu memiliki potensi. Ini siapa saja mereka sadar. Pikir Kamu sadar sekolah saya sadar bahwa saya berkawan. kira-kira Muridnya ini pikirnya iya, tidak lagi keadaannya. Saya sadar bahwa saya selalu bekerja keras dan disiplin. Ya, Jelas. jongkok. kritis. Murid di sekolah ini saya sadar betul bahwa dengan berbagai karakter yang berbeda serta potensi serta kemampuan yang berbeda. Memiliki karakter dan kekurangan. Kalau saya berarti kan konteksnya kami ya perbandingan berarti murid di sekolah saya atau kami sadar betul bahwa kami sedang dibenturkan pada banyak hal untuk proses pembentukan. Proses pembentukan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka itu unik, urusan berbeda-beda. Dilanjut Pak. Murid di sekolah saya sadar bahwa mereka harapan orang tua bangsa dan negara. Tadi nggak kayak gitu. Dilanjut. Oh ini harus positif semua ya. Kita mengimbangi yang negatif satu. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka kurang tunduk dan patuh terhadap aturan. Itu masih positif. Oh, soalnya saya Masih positif saya kan. Dilanjut bisa dilanjut. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah modal untuk mencapai insan madani yang berkarakter, unggul dan Daya Saing saing. global. Mana nulis saya nggak paham. Kunci. Dilanjut bisa. Kuncinya punya misi. Di sekolah saya sadar betul bahwa mereka anak yang berharga. Anak yang Ada Ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah orang pilihan. Mereka apa kan siapa ya sini ya? Tapi pilihan. bisa dah Dinda. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah individu yang butuh dibimbing dan dibina sesuai karakter mereka masing-masing. Ikhlas beramal ini. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah orang Bisa dah. hebat yang ini kok.
Bisa tapi Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka memiliki potensi yang sangat luar biasa dengan keunikannya masing-masing. Sadar Dina. Di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan yang dia dapatkan di sekolah sebagai bekal untuk masa depan. Memiliki semangat juang yang tinggi dan mampu bersaing atas berdaya saing. Nah itu terkait sama kesadaran dari kesadaran itu murid di sekolah saya sadar betul bahwa ini terkait hal-hal seperti itu. Yang berikutnya saya warga sekolah. Saya warga sekolah ini yakin. Sekolah ini Saya dan warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Saya selaku warga sekolah. Itu murid atau saya dan semuanya sivitas. semua sivitas. Jadi semua sivitas di sekolah ini yakin untuk titik-titik dapat memimpin siswa untuk bekerja sama nah, Allah Memiliki kemampuan untuk mewujudkan mewujudkan kemampuan memiliki kemampuan. mewujudkan visi. Balik. ini tadi yakin untuk bekerja sama dalam Kolaborasi. ya berkolaborasi. Nah, boleh kan? Berkolaborasi. Dilanjut. Saya dan warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memiliki karakter toleransi yang tinggi. Memiliki Karakter toleransi yang tinggi. Saya sekolah ini yakin untuk bisa belajar dengan baik dan menyerap ilmu untuk mengetahui. Azam. Saya warga sekolah di sekolah ini yakin untuk membina hubungan baik. Kita mencoba untuk menaruh hal positif di lingkungan sekolah. Saya warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa mencapai versi terbaik dari masing-masing. Versi terbaik. Saya warga sekolah di sekolah ini yakin untuk melakukan untuk membimbing mereka menjadi lebih baik. Saya dan warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa bermanfaat untuk orang. Saya warga di sekolah ini yakin untuk saling memahami. Saya warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa
bisa menjadi teman yang baik bagi anak. Saya warga di sekolah ini yakin untuk bisa membentuk anak untuk menjadi pemimpin yang siap berkhidmat untuk negara dan agama serta yang banyak udah kasih ya Pak. Membentuk pemimpin yang siap ngerjain ya, yang siap untuk berkhidmat untuk agama dan negara dan agama. Capres nomor 2. Tulisannya Pak Ahmad sudah banyak jelek. Saya warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjaga marwah institusi. Saya warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa berkontribusi bahwa SMAN CMBBS dalam Indonesia Emas 2045. Warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, mewujudkan visi dan misi sekolah. Ustazah Indah. Saya warga di sekolah ini yakin untuk merubah anak-anak bangsa. Merubah apa? Merubah karakteristik yang baik untuk anak-anak bangsa. Status. Saya warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi yang Nah itu terkait kalimat rumah. Yang satu lagi, yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham. Kalau tadi mah yakin, kalau sekarang paham. Cuma guru ya, saya dan guru lain. Guru fokusnya ke guru. Kalau ini terkait sama guru ini. Fokus ke guru ini. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa membutuhkan Saya dan guru lain kolaborasi. saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah saya paham bahwa Pokoknya di saya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dibutuhkan kolaborasi. saya dibutuhkan Iya, pahaman liur. istri kalau saya fokusnya ke pesan didiknya ya, jadi kalau bahwa tadi balik lagi pesan itu memiliki unik dan memiliki potensi. Nah itu nanti kan arahnya baru Kalau itu arahnya kita pelajarnya gitu ya. Jadi guru ya semua guru atau pegawai. Iya, jadi kan yang saya paham itu kalau murid itu punya unik dan potensi dan tadi disebutkan kan karena saya paham itu berarti saya itu akan mengembangkan mereka itu seperti apa. Jadi kan kadang ada yang kalau anak tuh nggak apa sih potensinya, kadang kan gitu ya. Dan saya itu kan memang memahami itu, gitu. Contohnya ya memahami keunikan siswa, gitu. Potensi beda karakter. Jadi bagi lagi itu yang saya usahakan saya pahami dari Ustaz. Sudah. Saya dan guru lain saya paham bahwa sekolah ini atau CMBS itu istimewa. Istimewa dalam berapa? Dari karakter siswanya,
balik ke pegawai apa ke guru ya, ke guru sekolah. Fokusnya bisa kemana aja ya. Yang penting di pahaminya. Kalau misalkan memahaminya dari sudut siswa berarti siswanya yang paham. Saya dan guru lain, berarti saya dan siswa lain. Kan beda ya. Ini posisinya bahwa saya dan guru lain di sekolah itu paham bahwa si siswa itu tadi memiliki keunikan. Jadi dia punya gimana sih kalau unik saya punya strategi apa untuk gitu. Situ loh. Tadi kalau dia bisa juga jadi paham bahwa ke apa evaluasi adalah hal yang penting, yang penting bisa jadi karena paham itu kan akan mendukung untuk mewujudkan visinya nanti. Ini yang istimewa, berarti istimewa itu bahwa sekolah CMBS itu istimewa. Istimewa itu berarti dengan ada keistimewaan itu berarti harus menjadi yang terbaik. Nah itu nanti ada omongannya apa sih? Itu pahamnya bisa. Paham nggak? Jikri. Jadi istilahnya guru-guru memahami peserta didik. Dari awal langsung guru-gurunya aja supaya mereka tahu oh ini loh baik. Saya fokusnya Fokusnya ke guru. saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa anak-anak berarti bahwa mereka anak-anak atau siswa didik itu berbeda-beda karakter dan sangat unik tadi. saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa sekolah punya aturan dan visi misi. Saya warga sekolah, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa anak-anak mengerti bahwa akhlak berada di atas ilmu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sebenarnya anak-anak itu mampu diarahkan dan dibimbing menjadi lebih baik. Berikutnya, Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah ini adalah tempat yang jadi objek tempat boleh ya? Tempat yang cocok untuk membentuk karakter yang baik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa anak-anak membutuhkan teladan. Ustaz Dinda. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid-murid butuh perhatian yang lebih dalam membimbing karakter dan keunikan masing-masing siswa. Ustaz Indah. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa anak murid yang anak didik yang berkarakteristik kurang baik tidak selamanya kurang baik, bahkan bisa menjadi lebih baik. Bisa menjadi lebih baik. Sudah dilihat. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Baik. Di kalimat tumpang ini sebetulnya memandu kita untuk membuat kalimat posisi. Kalau misalnya kita simpulkan dari awal sampai di akhir, ini ada beberapa tahapan yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama terkait sama
insan madani unggul berbudaya. Kalau ini kan terkait sama visinya ya. Kemudian ada berakhlak dan berprestasi, mandiri, rendah hati, potensi. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah unggul dalam berprestasi, bertakwa, berkomitmen tinggi, bijaksana, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa sama. Nah dari hal-hal yang seperti ini, ternyata kalau misalnya kita buatkan ke dalam bentuk visi, ini semuanya ke dalam bentuk karakter. Kemudian tadi ada yang berprestasinya yang terkait sama berdaya saing global ya sebetulnya masuk ke situ. Nah, ketika misalkan kita buatkan ke dalam kalimat, ini bisa langsung menjadi sebuah kalimat yang dijadikan fisiknya. Jadi istilah terwujudnya siswa, kalau misalkan siswa ya, terwujudnya siswa yang memiliki karakter yang berdaya saing tinggi, termasuk unggul dan berdaya saing tinggi. Tadi ada yang terkait sama keunggulan. Nah, yang paling di garis bawah itu yang insan madani. Kemarin sempat saya coba ditanya Pak, apakah insan madani ini modelnya seperti apa? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa insan madani ini terkait sama modernisasi, terkait sama keislamannya, Islam yang modern misalnya seperti itu. Kalau saya yang membuat visi yang kemarin itu terkait sama generasi yang robbani istilahnya. Tapi hampir sama sebenarnya, sama terkait sama istilahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua yang kita sebutkan yang tadi ini terkait sama karakter yang harus ditumbuhkan ke peserta didik. Jadi fokusnya kita itu ke peserta didik. Yang selanjutnya ini terkait sama visi sekolah. Kalau misalkan kita lihat dari visi sekolah, apakah ada yang perlu direvisi atau tidak? Karena tadi kan ada terwujudnya insan madani, kemudian berkarakter, unggul dan berdaya saing global. Kalau misalnya mengacu ke yang tadi yang kita sebutkan bareng-bareng tadi, maka kalau menurut saya rasa ini sudah mencakup semuanya ke sini. Terwujudnya siswa. Siswanya insan madani, jadi insan madani. Luarannya itu insan madani. Insan madani itu masyarakat modern. Makanya di situ perlu penekanan. Jadi harapannya itu alumni kita itu nanti menjadi bagian masyarakat modern, tapi yang berkarakter. Makanya di situ karakter menjadi penting. Sehingga ini komanya di tengah apa ya? Insan madani berkarakter. Insan madani berkarakter, unggul, berdaya saing global. Jadi insan madani yang bagaimana itu berkarakter, unggul dan berdaya saing global. Karena itu, jadi mereka itu masyarakat yang tidak ketinggalan zaman. Mereka itu update dari segi pengetahuannya, dari teknologinya gitu. Tapi tetap didasari oleh karakter. Mereka akan bilang ketika karakternya terabaikan. Jadi masyarakat modern yang tidak beretika, tidak bermoral, menjadinya begitu. Makanya itu berkarakter menjadi poin yang utama mendasari semuanya. Mereka yang masyarakat modern berkarakter, tapi juga unggul, terukur dari prestasinya, kemudian juga mampu berdaya saing global. Mereka tidak hanya tadi satu kandang, mereka memang ya mendunia yang harus dipersiapkan itu saja. Dan poin terakhir tadi saya dan guru sebenarnya saya yakin bahwa itu diperlukan apa ya, kerjasama, kolaborasi, dan semua unsur dari awal disampaikan tadi semua unsur itu berkontribusi untuk mewujudkan visi itu. Tidak boleh diabaikan semuanya, semua warga termasuk warga suruh masak juga itu punya kontribusi gitu kan. Oke, itu jadi masyarakat madani, masyarakat modern, istilah lainnya. Insan itu berarti begitu siswa ya? Iya. Jadi kata ganti siswa insan. Yang itu ya revisinya tidak ada revisi karena ini sudah keseluruhan karakter yang tidak tadi sudah disebutkan sama Bapak. Kemudian untuk yang berikutnya ini terkait sama
prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini ada tindak lanjutnya. Terkadang kita kalau misalnya sudah membuat sebuah visi, kan sudah stop aja di situ. Hanya sebatas dituliskan, kemudian pakai banner, dipasang di mana-mana, dipajang. Nah, kekhawatiran itu tidak ada tindak lanjut dari untuk mencapai visi misi. Nah, sebetulnya ada proses lain ketika misalkan sudah mencantumkan terkait sama visi misi ini. Berbagai secara personal bisa menggunakan proses tersebut melakukan terkait sama prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah sesuatu hal yang dapat kita lakukan untuk menunjang ketercapaian dari visi dan misi ini. Sebagai contoh misalkan saya buat prakarsa perubahannya seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu mengambil salah satu poin dari visi ini. Misalkan berkarakter. Dari berkarakter tersebut, kalau misalkan kita mengejawantahkannya terkait sama profil pelajar profil pelajar Pancasila, maka di situ ada yang bernalar kritis. Saya ambil yang bernalar kritisnya, dibuatkan menjadi prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahannya ini dibuatkan menjadi kalimat prakarsa perubahan. Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ini sudah dilaksanakan kemarin ya. Kemarin sudah berkolaborasi sama siswa, kemudian saling istilahnya mencoba kebutuhannya. Setiap kelas itu berbeda-beda. Ternyata ada yang butuhnya itu bahasa engine, mereka yang sebelah satu itu menggunakan urat tangga, menggunakan itu. Tapi ada yang satu lagi dia pengen memecah, ada yang terkait sama bagaimana rumusnya dicari dan sebagainya. Itu juga berbeda-beda. Nah, prakarsa perubahan ini akan menunjang kita untuk ketercapaian dari visi kita. Jadi ini untuk membuat istilahnya itu tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai dari visi kita. Jadi tidak perlu yang susah-susah gitu. Ambil yang satu, kemudian kita laksanakan. Tetapi kalau misalkan dalam membuat prakarsa perubahan, ini ada pendekatan yang harus yang harus dilakukan. Salah satunya itu dengan cara inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Artinya dengan inquiry apresiatif ini tidak lagi melihat negatifnya dari seseorang, tetapi melihatnya itu adalah nilai positifnya yang ada dalam setiap orang, berbasis aset istilahnya. Jadi aset misalkan yang siswa misalkan, kita tidak lagi melihatnya itu terkait sama selalu melanggar aturan, kan itu negatif ya. Kita mencari sesuatu halnya itu yang positifnya dari siswa, sehingga nanti munculnya itu adalah motivasinya dari dalam diri untuk perubahan. Tidak lagi baik eksternal. Kalau di eksternal kan ada pemaksaan karena ada dari orang lain misalkan. Nah itu kan lebih lama. Ketika misalkan motivasinya dalam diri, ini akan muncul secara kemauan sendiri untuk melakukan perubahan. Itu ya bisa dipahami kira-kira itu apresiatif. Nah, itu apresiatif ini biasanya ada beberapa tahapan. Tahapannya itu ada 5, disebut dengan Baljan. Ada alur Baljan. Nah, ini alur Baljannya yang pertama buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Nah, buat pertanyaan ini terkait sama kalimat yang ada di prakarsa perubahannya. Misalkan tadi mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis misalkan. Maka saya akan membuat pertanyaannya bisa menggunakan bagaimana strategi untuk membuat atau merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Itu jadi main dari pertanyaan pokok yang harus kita buat untuk mengakomodir itu. Dilanjutkan ke gali mimpi.
Nah, buat pertanyaan utama merupakan pertanyaan sebagai penentu arah pendidikan terkait perubahan yang diingin atau diimpikan. Kan impian kita tadi di awal sudah ya, pengen misalkan siswanya pengen menjadi orang-orang yang cerdas misalkan, nah, itu impiannya. Kemudian buatkan pertanyaan secara umum. Ini untuk menarik garis besar bahwa kita itu ada pertanyaan yang menyeluruh untuk satu perubahannya, makasa perubahannya. Kemudian yang kedua ini ambil pelajaran. Mengumumkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Jadi ngambil hal yang positif, tidak mengambil hal yang negatif. Misalkan ada siswa yang terlambat ke masjid, kalau misalkan diambil misalkan secara negatif, mungkin itu ada pengaruhnya negatif nantinya. Ketika misalkan kalian melakukan program terkait sama untuk mencapai visi yang tadi. Kemudian di sini ada gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Dilanjutkan, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Nah, ini kelima tahapan ini harus dilakukan. Nah, apalagi kalau misalkan diatur eksekusi, karena ini berkolaborasi tidak hanya satu orang. Misalkan di asrama bentuknya apa? Misalkan kemarin sempat saya pas waktu dikumpulkan ya, kita akan melakukan karakter apa yang mau ditemukan sama dari siswa. Kemudian kompetensi apa yang akan diperkuat di asrama. Nah, itu menjadi pertanyaan awalnya. Ketika misalkan strategi apa yang akan memudahkan atau misalkan strategi apa yang akan memunculkan karakter yang diimpikan oleh asuh misalnya. Ini juga sama di sini. Nanti muncul ambil pelajarannya, siapa saja yang memiliki hal-hal positif yang pernah dilakukan misalkan, atau misalkan berbagai praktik misalkan, ada dari misalnya ini misalkan, bisa seperti ini nih terkaitnya, nah, itu juga bisa dimasukkan. Jadi istilahnya terkait sama pengalaman yang positif ini diambil menjadi pelajaran. Kemudian gali mimpi itu kita membuat penerawangan. Ketika misalkan si praksa perubahan sudah didapat, maka kita cari nilai yang memunculkan sikap apa yang sudah terjadi di siswa ketika prakasa perubahan tersebut sudah didapat misalkan. Kemudian apa tindakan selanjutnya itu digali mimpinya. Kemudian lanjut ke jabarkan rencana, kali ini terkait sama yang untuk perencanaan tindakan lanjutannya. Kita rencanakan tindak lanjutnya, kemudian nanti diatur eksekusi. Itu terkait sama kolaborasi yang antar guru ya, bagaimana caranya misalkan ketika kedisiplinnya berkurang, maka kedisiplinan itu mau ditingkatkan, maka kita harus berkolaborasi. Jangan sampai kita melempar tugas ya, melempar tugas. Jadi semua kegiatan itu berkolaborasi baik dari satpam sampai ke atas itu. Mungkin itu dari pemaparan saya terkait sama visi. Jadi visi itu merupakan mimpi-mimpi yang dari Bapak Ibu tadi yang diutarakan, termasuk dari siswa. Kemudian nanti dijabarkan ke kalimatnya, kalimat rumpang yang tadi. Dari kalimat rumpang diambil tarik garis benang merahnya menjadi sebuah kalimat visi. Dari kalimat visi kita akan menjabarkan bagaimana melakukan sebuah tindakan untuk mencapai visi tersebut. Bisa dipahami Pak? Boleh namanya diskusi konfirmasi. Ya mau diizin Pak, tadi mau saya cuma pertanyaan dan jelasnya. Mungkin tadi terkait visi ya Pak ya, visi insan yang madani berkarakter ya. Saya nggak tahu selama ini saya memahami madani itu masyarakat yang Islami ya Pak ya. Islami, atau jika memang harus dipahami sebagai masyarakat yang modern gitu ya. Nah, mungkin ini harus dengan mutu ya Pak ya, bahwa
untuk menunjukkan sekolah ini modern dalam visi itu, maka harus direalisasikan mutunya Pak ya. Mutu ini yang mungkin hal-hal yang bisa menunjang keberlangsungan visi sekolah ini. Diantaranya fasilitas itu Pak ya. Mungkin sekitar masukan saja ya. Ya mungkin saya lihat pengawasan CCTV juga ya belum maksimal di sini Pak ya. Di ruang-ruang terbuka atau keamanan juga ya. Ini sebenarnya memudahkan juga manajemen untuk bisa mengontrol ya, karena memang satpam juga manusia, ustadz juga manusia semua ini ya. Apalagi kan di belakang itu lokasi buka-buka gitu ya. Jadi memang CCTV penting ya bagi saya. Kalau memang ini menunjukkan sekolah yang modern, juga mutu untuk wali asuh juga mungkin saya harap bisa tingkatkan juga dalam hal keberlangsungan ngaji mereka. Kalau memang sekolah ini memahami sebagai sekolah yang madani itu yang islami, berarti otomatis karakter sudah masuk ke situ ya Pak ya. Apakah perlu misalkan madani yang berkarakter? Sebenarnya madani itu menurut pemahaman saya pribadi, mohon izin, itu sudah mencakup karakter ya, karakter akhlak. Apakah itu memang tetap dibersamai atau cukup misalnya madani? Nah, maka bisa dipahami bahwa memang sekolah yang berkarakter seperti itu. Jadi tidak perlu tambah lagi kalimat karakter gitu ya. Jika memang demikian. Bisa jadi mungkin Pak. Kalau dari sebelumnya insan madani tertibnya itu sudah lama Pak di beberapa tahun sebelumnya. Jadi terkait sama semua kemampuan yang menyeluruh sebetulnya terkait sama karakternya. Oke, kemarin sempat bertanya, saya itu dari pas bikin ini insan madani berkarakter atau misalkan kesatuan atau misalkan terpisah. Mungkin Pak ini bisa. Kalau dijadikan pemahamannya diutuhkan dari sama madani ya masyarakat Islami yang memang modern ya karakter menjadi nggak perlu. Tapi kalau tadi misalnya pisang madani dipahaminya konteksnya tidak hanya khusus Islam, perlu karakter. Tapi memang awalnya masyarakat madani itu ya memang awalnya masyarakat Islami. Di sini memang Pak dari awal mah tidak pernah menerima mahasiswa yang noni Pak ya. Tidak ada yang daftar. Tidak ada ya, bukan tidak menerima ya. Iya, karena kita di syaratnya juga nggak ada mempersyaratkan harus Islam gitu ya. Karena kita sekolah negeri ya non muslim ya boleh gitu di sini. Ya alhamdulillahnya nggak ada yang daftar. Ayo nanti kalau tes baca Quran nggak bisa ya. Saya kita Pak ya. Persyaratan wajib. Itu sebenarnya salah satu untuk menjaring biar yang masuk ke sini muslim semua ya baca Quran menjadi salah satu syarat. Tapi tidak menutup kemungkinan non muslim bisa dikit. Mohon izin Pak, ya mohon izin bisa saja Pak kalau memang ini sekolah yang diperhitungkan, biasa noni tertantang Pak untuk masuk. Nah, itu bisa menunjukkan memang diperhitungkan apa prestasi anak, tapi kalau memang itu tidak dibuka ya memang kebebasan beragama juga Pak ya. Tapi saya nggak tahu, saya melihatnya rata-rata memang mereka minatnya di sekolah yang unggul Pak ya. Itu mungkin tingkat para manajemen atas mungkin yang bisa. Itu nanti ya kemampuan apa kita untuk berkebinekaan global itu jadi tuntutan, siap enggak kita melayani mereka. Itu kan jadi hal-hal yang harus diperhitungkan. Jangan-jangan sama-sama muslim kadang-kadang dipelototi kan itu kan ya beda sedikit pemahaman kan, itu kan kebinekaan globalnya kan juga belum mengenai. Itu kan salah satu karakter tadi kan itu. Jadi profil pelajar Pancasila salah satu dimensinya adalah berkebinekaan global gitu ya. Nah, karena itu kan menjadi tantangan tersendiri kalau misalnya ada yang muslim, non-muslim, siapkah kita misalnya mereka hari Minggu ada kebaktian gitu kan, haleluya kan. Tapi ya mohon maaf Pak, mungkin udah lihat madaninya mereka udah mundur Pak. Madani ini memang identik dengan Islam ya, iya betul. Terima kasih Pak. Iya, ya nanti silakan nanti di dalam forum lebih luas nanti diutarakan lagi yang berarti terkait penguatan makna ya, makna ini karena berarti karakter. Ya. Yang selanjutnya mungkin ini Pak terkait sama program yang bisa
menginventarisir program yang bisa menunjang terkait sama visi. Kalau di asrama, kalau misalnya di asrama ini terkait program-program apa saja yang bisa mendukung terkait sama pencapaian visi ini. Jadi inventarisir saya dengar terkait dengan tata tertib ya. Nah, tata tertib itu kan berupa sebuah pertanyaan. Nanti gimana sih supaya siswa dapat mentaati tata tertib? Nanti di situ prakarsa perubahannya. Nah di situ buatlah tadi yang alur yang pertama adalah buat pertanyaan. Nanti siswa bagaimana siswa taat tata tertib kan? Nah, kemudian ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini bisa di salah satu misalkan kelas yang sangat tertib ya melaksanakan tata tertibnya. Nah itu bisa berkolaborasi dengan pengasuh yang lain kok. Yang ini kok bisa ya? Nah itu bisa ambil pelajaran. Nah, ini dibuat pertanyaan seperti itu. Kemudian kali ini saya tadi yang disebutkan ke masjid tanpa musuh intrinsiknya ya. Jadi tanpa disuruh mereka sudah sigap di masjid. Itu mimpi, menggali mimpi kita. Nanti anak sudah membayang, kita sudah bisa membayangkan mimpi seperti apa sih siswa terkait dengan tata tertib. Kemudian jabarkan rencana. Rencana gimana sih supaya tata tertib itu bisa berjalan dengan baik. Nah itu di dalam jabarkan rencana. Tindakan hal-hal yang penting, misalnya mulai dari apa dulu nih kita tuh. Nah ini kegiatan semua alur baja ini tidak bisa sendiri. Harus kolaborasi bentuknya bisa sendiri, yang memikirkannya sendiri bisa harus berkolaborasi sampai dengan atur eksekusi juga ya. Nanti yang bagian tugasnya kayaknya kita harus kolaborasi nih untuk tata tertib supaya bersama-sama. Tadi ada disebutkan sama siswa menjadi teladan. Nanti kan teladannya dulu, iya kita jadi teladan dulu gitu. Selain sebelum orang lain melaksanakan tertib ya kita dulu ya. Misalnya ustadznya ya di masjid ya udah standby gitu kan. Kenapa kok siswa terlambat berarti